Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Kami hendak mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan semakin menjiwai seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar cerita tentang Yesus yang memanggil 12 orang yang akan bekerja paling dekat dengannya. 12 orang yang kepada mereka Yesus akan memberikan kuasa dan tanggung jawab yang besar. Mereka ini kemudian dikenal dengan 12 rasul. Namun mereka bukan orang yang sempurna. Ada satu orang yang mencuri uang kas dan kemudian mengkhianatinya. 11 orang lainnya pun bukan tanpa cacat. Ada yang berebut kuasa, ada yang selalu ragu dan tak percaya. Bahkan orang yang dipilihnya untuk memimpin kawanan ini menyangkalnya ketika ia ditangkap dan disiksa. Ringkasnya, Yesus memilih orang-orang dengan segala keterbatasan dan cacat celah mereka. Ia memilih tanpa kriteria tertentu yang diketahui orang-orang pilihannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan pembaptisan yang kita terima, kita pun menjadi orang-orang
pilihan Allah. Meskipun kerap kali kita mengkhianatinya melalui dosa-dosa yang kita lakukan, kita menyangkal Yesus dengan tidak menyatakan cinta dan kehadiran Tuhan di dunia ini melalui perilaku kita. Kita melalaikan atau bahkan menolak tugas sebagai orang dibaptis dan telah menerima sakramen penguatan. Namun, satu hal yang harus diingat oleh kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus pada zaman saat ini adalah bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan memerlukan kita. Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Apakah kita orang terdidik atau orang tidak terdidik? Apakah kita orang berdosa atau orang kotor? Apakah kita memiliki latar belakang yang gelap atau yang terang? Yesus hanya melihat bahwa dalam setiap diri orang yang dipanggilnya ada potensi yang ia perlukan untuk menjadi alatnya mewartakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka persoalannya sekarang adalah bukan soal layak atau tidak layak, bukan soal pantas atau tidak pantas, tetapi persoalannya adalah apakah saya mau mengatakan ya kepada panggilan Tuhan itu. Kalau kita menyatakan ya terhadap panggilan Tuhan itu, maka kita harus siap untuk menghadapi dan menanggung setiap risiko yang timbul akibat pilihan kita itu. Karena apapun pilihan kita pasti mengandung sebuah risiko. Apalagi kalau kita memilih untuk mengatakan ya kepada Tuhan. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan pada hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita adalah rasul-rasul yang hidup di zaman sekarang, yang walaupun bukan salah satu dari 12 rasul, tetapi seperti Paulus, kita dipanggil untuk bermisi khusus yang sesuai di mana Tuhan menempatkan kita saat ini dengan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan semesta untuk menyebarkan warta gembira keselamatannya kepada semua umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu mari kita terus berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, menjadi murid-murid Yesus yang sejati, menjadi pewarta-pewarta Injil yang tangguh melalui kehidupan kita masing-masing. Semoga dunia semakin dipenuhi oleh cinta kasih Allah berkat pewartaan Injil yang dilakukan oleh para murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.